Baik, Pak. Ya. Udah hadir semua ya? Hadir, Bu. Ibi mana? Itu lewat. Maunya belum masuk ya? Iya, Pak Mul. Satu lagi. Menunggu. Jadi apa enggak? Ya. Nah. Ini ada. Nah, rasanya kayak mana aku nggak ada sih Nampak. so available network. Gimana menunggu Pak Mul? Mau mulai aja nih. Pak Mulnya belum masuk. Di chat dulu tuh, Bu. Kalau Iya, iya. ini nanti di Iya laptop maksudnya. lanjut sama Ibu aja. Iya, Pak. Mulai aja udah, mulai. Oh, ngabsen dulu ngabsen. Sambil menunggu atau ya? Sambil Ya jalan dipandu aja. aja, Bu, sambil menunggu Pak Mul Oke. supaya tidak terbuang waktunya. Iya, Enggak, siap. dipandu aja, Bu Sri. Ya, baik. Teman-teman, kita kan disuruh merumuskan satu visi bersama ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman kira-kira kita mau tujuannya apa nih? Visi tujuan kita agar tercapai. Tapi yang bisa kita jangan yang susah-susah maksudnya, yang bisa kita lakukan gitu. Jangan terlalu berat visinya. Coba Pak Yogi. Pak Yoyo, Pak Yoyo. Pak Yoyo dulu deh, Pak Yoyo dulu. Iya. Biar yang lain ada gambaran mengikuti. Bentar ya. Ini Pak Yogi dulu saja lah ya. Lagi off cam dulu sebentar. Ya Pak Yogi udah mengerti. Dirangsang dulu tuh sama Bu Sri yang tadi sudah ini kan supaya kami semua dapat ini Bu Sri. Berikan Dirangsang rangsangan dulu lah, ya dirangsang dulu. Dirangsang. yang sudah mendapatkan. Ari aku masih sebenarnya kan visinya visi ke murid ya sama mungkin ya semua orang pasti ingin muridnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Itu tujuan utamanya seorang gurunya. Jadi pasti pertamanya itu visinya adalah mewujudkan murid yang apa misal. Kalau aku mah kebetulan lingkungannya religius jadi pasti mewujudkan siswa yang lebih religius misalnya dalam beribadah kepada Tuhannya, yang empati terhadap orang lain, kalau aku mah gitu sih. Coba dari Pak Yogi misal ada apa kan beda ya SD, SMP sama SMA itu. Kalau SD mah sih paling ke sana. Ini kalau begitu ya
Apa ya? Tapi Sama aja sih ya. Udah mulai. Kalau kalau Ini setiap teh rumah sebetulnya pasti visi yang dibuat di ini kan, mulai dari diri sendiri 1.3 atau iya, gimana? Eh, iya, sebenarnya visi itu nanti itu eh, apa namanya tujuannya itu buat peserta didik atau buat warga sekolah gitu ya. Buat ini guru penggerak Pak, bukan buat sekolah. Guru penggerak ya. Ya. iya, Maksudnya itu kan guru penggerak itu kan nanti tujuan akhirnya buat peserta didik ya kan ya. iya. Atau buat guru penggeraknya gitu ya. Kalau yang tadi si Bapak mah gitu kan bilangnya, visi ini adalah visi bersama, bukan visi yang dari mulai diri gini. Kan kemarin Pak Ya. Yogi udah mulai ya kemarin visinya apa. Bukan visi itu kita bentuk lagi visi yang baru. Tapi kalau guru mah kan rata-rata sama visinya adalah pasti mewujudkan peserta Ya. didik apa gitu. Ya, ya. Bu Imas, coba gimana? kalau yang saya sih mungkin hampir sama, itu ada cerdas-cerdasnya itu. Iya, pasti. Cuman ya mungkin ada sama kayak di Bu Sri itu juga sama karena daerah religius juga itu ke profil pelajar Pancasila. Pasti. Itu ya. Nah, Jadi kalau gini, bentar, aku cari referensi dulu. kodrat zamannya masukin Bu. Kalau mau ini kodrat alam, berarti kodrat zamannya juga masukin. Artinya ada adaptif terhadap perubahan. Itu kalau mau kita visi ya. Tadi kan target sasaran Ibu di peserta didik ya semuanya. Ya, Kayak religi. Kemudian Pak Eman cerdas. Kalau dari Abdi mintanya di adaptif sama perubahan dengan kodrat zaman begitu. ya. Itu udah 3 poin tuh Bu. Tinggal kita Dari nanti. saya mah inilah saja berakhlak mulia dan berprestasi. Berakhlak mulia Berakhlak mulia dan berprestasi dan dari Pak Yoyo. dua saja lah. Oke. Bu Imas. Sepertinya sudah terwakili semua. Tinggal Tadi. bunga bae. Siap. Ya mungkin sama, mungkin ke anak sih itunya ya. Mungkin tentang kecerdasan, tentang profil-profil pelajar Pancasila mungkin tercover. Mungkin dari Pak Yogi itu menambahkan tentang Adaptif ya. bahan zaman gitu ya. Adaptif terhadap perubahan zaman mungkin gitu ya. Ya, bahan zaman mungkin itu. Jadi bisa kayak gini kata-katanya. Mewujudkan peserta didik yang adaptif terhadap perubahan zaman dan berprofil pelajar Pancasila. Karena kalau kayak cerdas kayak gitu kan itu masuknya udah ke sana. Belum ya? Kalau Pak Yoyo tadi teh apa teh berakhlak mulia sama Mulia dan berprestasi. iya. Kalau menurut saya itu antara religius sama berakhlak mulia itu beda gitu. Oh, sih. Ya iya tuh ya religius sama akhlak mulia mah. Tapi biasanya yang religi itu pasti akhlaknya mulia, Pak. Iya, biasanya gitu. Benar. Belum tentu Tapi ya. tapi belum tentu yang berakhlak mulia itu religi, Pak. Aduh, bulak kebalik sih, liur. Ada yang religius belum tentu. Tapi akhlak mungkin mulia itu mengarah ke profil pelajar Pancasilanya itu. Iya, Iya. berdasarkan itu ya dimensinya itulah yang. Ya kalau Apa religi memang kita masuknya kayak ke pas dari model Bagja teh amureun Bu ini teh, Bu? nanti teh kita teh kan udah terbentuk visinya apa, lalu membuat prakarsa perubahan. Perubahannya mau mulai dari mana. Tapi kalau kayak tadi kan banyak visinya, ada yang ini, ada yang itu. Sepakati dulu. Ya, sepakati dulu sok Mang. Kalau saya titip itu aja Bu, adaptif sama kodrat zaman. Iya. Oke. Jadi visinya tidak usah panjang-panjang tuh ya. Iya. Ya, Dan yang penting kita mampu melakukannya gitu tah. Jadi nggak usah panjang, tapi pas derna teh kitanya nggak bisa. Iya. Bisa ngejelaskeun teh hese deh. Betul. Satu Bu Sri, ini Bu Pipi lagi izin sholat dulu. Apa mau kita
minta pendapatnya, pandangannya, atau mau kita langsung aja Mungkin tentukan coba ini diminta topiknya? pandangannya ke itu, kalau tadi yang tadi udah di itu ke PP barangkali. Ya, nanti terakhir ke Pak Mul barangkali. Soalnya Bu Pipi lagi salat dulu katanya. Oh iya, 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 iya. Tunggu Gimana? aja, tunggu, tunggu. Tunggu aja Nanti ya, berarti ya. ya. Siap. Ini Bu Sri yang untuk PCT nanti diambilnya gabungan dari semua disatukan dalam satu menjadi yang panjang atau hanya diambil salah satu aja disepakatinya? Kesepakatan, Yang penting kesepakatan, Bu. kesepakatan aja Kalau kita mau. sepakatnya panjang mau digabungin ya itu berarti kesepakatan kita, kelompok kita. Ini kan Kalau sepakatnya kelompok. pendek ya berarti pendek, Bu. Ya, ini saya coba searching ya, contoh yang Ya. udah. Ada Ya. yang panjang, tapi ini tergantung sih mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, panjang pisan, komunikatif, kompetitif, dan berteknologi. Mungkin bisa disederhanakan gitu tuh kita mah ya. Kalau sederhananya tadi yang Bu Sri sampaikan itu udah merangkum menurut saya sih. Ya, bisa. Udah merangkum. Saya buat telepon lo. Oke, Mbak ya. Mewujudkan peserta didik yang religius, yang pertama teh. Adaptif terhadap perubahan zaman dan berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu simpel. Ya. Kan kalau profil mah berarti udah keseluruhannya dimulai gotong royong mandiri Ya, kayak itu udah mencapai benar. keseluruhan itu. Boleh yang itu. religius. YG panjang sih, tapi bentar. Tadi kalau yang kanvas bagja aku mah Bu Sri itu teh kita masing-masing atau satu kelompok satu? Enggak, kalau udah kayak gini mah tugas kayak kemarin aja buat satu, tapi Kelompok yang ya. biasa juga kemarin buat kanvas untuk kelompok, presentasiin. Enggak, yang salinan tadi dari Pak Fasil tuh yang kanvas bagja, yang ada tautannya. Oh iya, itu mah kan ada yang di kolom pertama itu memang harus seperti itu, nggak dirubah. Yang kolom 2 itu pertanyaan, yang anu ketiganya itu tindakan dari pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan itu. Itu individu apa kelompok ini teh? Ini kan membahas tentang kelompok. Oh, kelompok ya, berarti Nanti juga individu pasti ada sih biasanya. Ya. Biasa individu mah paling dina koneksi saja. Iya, di narasi kontekstual biasanya itu ada nanti. Mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan berinovasi. Iya. Mandiri, adaptif, dan astagfirullah, kedap-kedap.
Gitu ya. Jadi ada mandirinya tambahan. Religius, mandiri, adaptif, Inovasi enggak ada ya. dan berinovasi ada. Dan berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sajalah, sepakat. Ya udah itu aja. Nah, pendek, tidak panjang, sedang lah. Ya. Iya, senang-senang saja ya. Iya. Panjang-panjang nanti kepanjangan. Iya. Mantap. Pilih Ibu Bima suka yang panjang-panjang. Besar. Maksudnya takut kepanjangan menjelaskannya. Ya, itu. Nah, kalau udah ada satu visi kan berarti kita lanjut ke yang kedua, yaitu membuat pernyataan tentang prakarsa perubahan. Ya. Tadi kalau contoh aku mah prakarsa perubahannya mengembangkan budaya literasi sekolah, itu prakarsa perubahan. Karena memang kan anak di aku mah karena membacanya kurang gitu, jadi mau saya kembangkan atau naikkan gitu. Kalau di sini kan mewujudkan siswa didik yang religius, mandiri. Jadi apanya dulu nih yang mau prakarsa perubahannya? Adaptifnya tadi ke Pak Yogi. Bisa. Kalau adaptif apa ya? Kalau adaptif terhadap perubahan zaman kan itu jatuhnya ke IT ya Pak? Ya. Ya gimana zamannya, Bu? Oh iya, zaman sekarang kan namanya IT berkembang. Keterampilan abad 21 lah. Iya, iya benar. Ya, keterampilan abad 21 apa ya? Mengembangkan budaya sekolah. Mungkin pemanfaatan sarana dan prasarana itu loh. Media ya, Media belajar, media pembelajaran. Oh iya, memanfaatkan. Berbagi layar dan kolom komentar. Oke, nanti Abi yang bagi layar atau kalau begitu lah ya. Saran aja. Abi yang bagi layar ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, nanti kita coba buat ini supaya tertulis kata Pak Mul itu. Kita coba dokumen ya. Sign. Kita coba buat dokumen. Silahkan Pak Ogi. Sebentar Pak. Ini harus dibuka dulu dokumennya, baru bisa di share screen. Siap. Kita coba share screen. Berikan. Berarti prakarsa itu kan sesuai yang ada di indikator fisik mungkin ya. Religiusnya apa, mandirinya apa, Oh, bukan ini nanti kan. inovasinya apa, adaptifnya apa, mungkin itu ya. Berarti kalau prakarsa itu sama dengan misi mungkin ya. Ya. Ada visi, ada misi mungkin ya gitu. Berarti menjabarkan yang ada di indikator fisik mungkin itu yang 4. Iya, bentar. Prakarsa perubahan. Atau mungkin kita bisa minta panduan dulu dari Pak Pepe, Pak Mul. Kita kebingungan ini memandunya. Pak Mul izin. Habis sibuk kayaknya. Visi bersamanya tadi apa Bu? Bisa di ini kan? Di Mau chat wujudkan? ada. Dalam chat ya. Mewujudkan didik yang religius, mandiri, adaptif dan dulu saya dengan topik pelajar Pancasila. Oke. C.
Mewujudkan Oke, berarti kita sekarang lagi di berarti langsung kita ini ya Bu Sri. Halo? Ya, ya. Gimana? Bentar, Pak. Udah visinya udah fix ya? Udah, nanti kita ke prakarsa perubahan. Contohnya kayak gini nih. Dengan mewujudkan siswa yang religius, non adaptif sama apa tadi? Lupa lagi. Mandiri. Dengan mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, adaptif, dan berinovasi sesuai pelajar Pancasila, maka apa ya akan memunculkan karakter siswa yang apa namanya ya. Jadi harus ada hasilnya gini kalau di prakarsa perubahan itu. Wait. Ya. Apa? Ini kan kalau lihat dari apa namanya? Apa sih namanya Bu? Katanya prakarsa itu kan sesuatu yang mungkin pengawalan ya dalam Ya. sebuah apa proyek atau apapun itu gitu. Ya, dalam sebuah Ya, jadi kalau kita punya impiannya ingin mewujudkan anak-anak yang religi, itu apa yang kita lakukan gitu kan? Sebetulnya pertanyaan ke sana kan Bu? Kalau saya nggak salah nih. Iya Pak, betul. Betul kan? Mm-mm. Mungkin prakarsa perubahannya apa ya? Itu juga religius. Oh,
apa ini sama dengan strategi, Bu? Strategi untuk mencapai religi mandiri, adaptif, dan berinovasi atau bagaimana ini? Itu ya mungkin ya? Iya, jadi strateginya kita mau apa perubahannya yang mencakup visi ini semua ini visinya apa. Misal kalau ada yang bisa dijadikan sebagai prakarsa perubahan yang mencakup semuanya udah aja pakai itu. Tapi kalau misal paling agak panjang juga prakarsa perubahannya gitu. Kalau prakarsa perubahan misalnya dengan membangun komunikasi dengan orang tua misalnya, atau komunitas atau praktisi lain, masuk tidak sih? Bisa Karena orang tua juga penting. kan Seperti halnya, ya gimana Bu? enggak aja. Saya jadi ingat tadi pagi Bu, kita kan ngadain pertemuan orang tua tuh. Nah itu kan apa yang kita sampaikan visi kita itu kita sampaikan ke orang tua dulu, maksudnya ini biar anak-anak biar pinter, cerdas itu dan religi itu kan tentunya harus Ya, ada benar. support juga dari orang tua gitu. Saya jadi ingat kegiatan tadi pagi saya, makanya apakah berkomunikasi atau membangun komunikasi atau mengajak kolaborasi orang tua merupakan prakarsa perubahan dalam mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, adaptif, dan berinovasi, bla bla bla. Itu saya justru minta pendapat gitu ke Ibu Sri Iya. atau ke teman-teman yang lain. Gimana? Ya mungkin selain dari orang tua juga meren mungkin juga dimasukkan sekolah, guru, murid, ya mungkin harus ke semuanya termasuk murid juga. Jadi murid juga harus tahu gitu tentang misi tersebut, itu prakarsa perubahannya seperti apa. Mungkin ada rencana Itu bolak-balik kan. dan ada tujuan akhirnya mungkin ya. Iya. Mungkin tujuan akhirnya apa namanya? Nanti prakarsa perubahan ini tuh tulisan kerja tadi bisa membuat pertanyaan yang tujuannya misi ini. Tuh. Bapak Ibu. Oh. Apa? Menentukan satu misi bersama ini udah kita nih Pak Fasil udah ngasih ini membuat pernyataan prakarsa perubahan. Berarti kita buat satu pernyataan dulu Bu, prakarsa perubahan. Oh, berarti pernyataan. Iya. Bukan strateginya, berarti pernyataannya Bu. Iya. Pernyataan prakarsa perubahan. Yang ketiga merancang satu, bentar saya dulu deh biar agak lupa. Oke. Ya, kalau rencana perubahan itu kan sesuai alur kanvas Bagja teh ya. Nanti di Mohon. Di sana ya jadi. Membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Mungkin itu melakukan apa namanya untuk prakarsa perubahannya itu melakukan kolaborasi bisa juga antara guru, kepala sekolah, murid dan orang tua siswa. Juga itu mungkin. Jadi membangun relasi yang baik lah, Pernyataan. Abdi, Bapak Ibu nanti bentar. Bagikan dulu. Jadi, apa ya? Hartoyo, Pak Oyo, ada orang lagi berarti Prakarsa perubahannya ya. Bu Imas, Pak Oyo, Bu Imas,
misalkan kalau satu-satu lah dasar indikator ya, nanti bisa di ini apa buat kesimpulannya. Religius misalkan ya, prakarsanya mengadakan kegiatan keagamaan rutin misalkan. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Bisa Pak. Itu religius Itu yang kan. Itu bisa dipersingkat lah, nanti disimpulkan lah. itu tuh yang aku tulis di menumbuh kembang karakter baik sesuai sama profil pelajar Pancasila. Karakter baik. Tapi ada tipsnya yang masuk ya. Kalau yang kayak tadi kan kayak mandiri itu ada juga di profil pelajar Pancasila. Ini enggak masuk ke kira-kira. Ayo yang mandiri. Yang mandiri itu ada di pedoman pelajar Pancasila ya ada. Ada ya, mandiri ya. Terus kalau yang religius itu masuknya di beriman dan bertakwa enggak sih? Masuk ya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Oh, jadi kita tambahin aja. Ya, beriman dan Nanti bertakwa serta berakhlak mulia. Ya. Ya, benar ya. Kalau gini nih, menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai pedoman yang ada Pancasila, aktif terhadap perubahan zaman. Oh, gitu. Jadi yang tiga itu dalam profil pelajar Pancasila saja berarti ya. Iya, Kalau ada tekan. Ya. Oh. Pancasila ada aktif. Kalau Oh gitu. Tadi kadar iya, tapi terus aruh geuning. Berarti dirubah visinya. enggak, visi tetap yang atas, tapi kalau prakarsa perubahan beda lagi gitu. Gitu ya. Pengembangan karakter baik. Coba nih. Mewujudkan ini aja peserta didik yang religius, mandiri, adaptif, dan inovatif, yang siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Aku baru mau baca yang Bu Pipi. Sambil mengoptimalkan potensi gaya belajar. Bisa, Bu. Jadi nanti teh kalau udah ada apa prakarsa perubahan, berarti kita akan membuat pertanyaan utama. Bagaimana caranya, misal kalau dari Bu Pipi, bagaimana caranya mengoptimalkan potensi gaya belajar siswa yang religius, inovatif, adaptif, kayak gitu ya. Itu pertanyaan utamanya pasti itu kalau diambil dari prakarsa perubahan Bu Pipi. Enggak sih, enggak kepanjangan. Soalnya yang lain juga aku lihat contoh-contoh di angkatan sebelumnya panjang-panjang. Diinikan saja, Bu. Apa? Dipastikan. Bu Pipi barangkali mau menyampaikan atau mangga Bu Pipi. Tidak di chat itu apa yang biar tidak salah mengartikan begitu.
Dari Ibu Pipi barangkali ada yang mau disampaikan, Ibu. Nah itu mau nyoba-nyoba aja bikin prakarsa, bisa nggak kalau kayak itu. Tapi ini punya Bu Sri yang di bawah lebih apa? Lebih ringkas deh itu ya. Menumbuh kembangkan karakter. Yang adaptifnya hilang, Karakter baik murid. yang adaptif terhadap perubahan zaman. Udah aja gitu nih deh. Karakter baik murid sesuai pedoman pelajaran Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman. Terus eta baik. Yuk kita buat pertanyaan. Perubahan atau Berarti perkembangan tadi? ini teh yang prakarsa perubahannya, Bu ya? Yang paling bawah. Oke, siap. Kalau yang visi tetap tadi yang atas ya Pak, yang pertama tuh kita. Berarti kita coba buat ininya ya. Nah, nanti teh pas udah kayak gini, ada di penjabaran lagi setelah prakarsa perubahan ini. Misalnya teh karakter baiknya yaitu tadi religius, apalagi berakhlak mulia dijabarkan gitu. Menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai pedoman profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman. Karakter baik itu adalah contohnya, karakter baik di sini. Yang ini berarti ya Bu ya, nanti ke Bagja itu yang ini kan? Nanti prakarsa perubahannya kan ditulis di atas tuh ya. Ya di sini ya. Nah, Kita coba tulis deh, tadi itu prakarsa perubahannya berarti kembangkan karakter begini ya. Bentar. Bentar Bu. Kembangkan karakter baik murid menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai pedoman profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman. Udah. iya. Ini terlihat kan Bapak Ibu? Terlihat menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai pedoman. Iya. Udah. Yang lain barangkali. Kalau menurut saya mah tidak usah pakai kata pedoman. Oh iya. Sesuai profil pelajar Pancasila ya, yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pedomannya saya dihilangkan saja. Oke. Betul, jadi jangan pakai pedoman. Iya. Panjang deh. Sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar. Ya itu. Menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai profil ya, pedomannya hilangkan. Pedoman hilangkan. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap perubahan. Nah itu aja. Lanjut Bapak Ibu, biar cepat. Ya, lanjutlah. Pertanyaan ya? Ya, siap. Pertanyaan utama itu pasti kayak gini. Bagaimana caranya menumbuh kembangkan karakter baik murid? Yang itu prakarsa perubahan ditulis lagi. Pertanyaannya cukup satu berarti Bu ya? Iya, satu aja. Nanti tindakannya soalnya pasti banyak ini. Ya. Siap, dilanjut. Sudah tadi dari Bu Sri kan gitu. Bagaimana? Gimana? Pertanyaannya
Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Ya udah yang itu tadi aja. Bagaimana menumbuh kembangkan? Ini dihapus saja berarti, Bu. Enggak, itu mah yang itu. Oh, yang mana? Yang Oh, sampai. yang Nah, itu. di pertanyaan berarti ya? Ya, yang di pertanyaan nanti masuk ke tindakannya seperti apa. Siap. Bagaimana Menumbuh Bagaimana karakter baik. kembangkan karakter baik murid dan seterusnya. nanti Bu? Berarti di kolom chat ya? Iya, itu aja. Ditambah kata bagaimana aja. Iya, tinggal nambahkan bagaimana. Nanti Nah, masuk ke tindakan. yang dari Ibu ini, Bu Sri. Iya, dari yang Ibu Sri itu. Ya, yang itu Bagja Prakarsa Perubahan tuh yang di atas, tinggal tambahan kata bagaimana. Bagaimana Menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai dengan profil Prajalan Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman. Gitu. Ya, siap. Baru nanti tindakan. Gitu. Biasanya ada kata ini enggak? Mengapa kita harus menumbuh kembangkan karakter baik? Bentar, ada pertanyaan itu. Pertanyaannya bagaimana menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai dengan ya, bukan pedoman atau sesuai apa? Iya, sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Nah, tindakannya. tindakannya dari pertanyaan itu kira-kira gimana menumbuh kembangkan karakter? Melakukan pembiasaan baik, kayak gitu deh kayaknya. Bentar ya. Membuka komunikasi dengan siswa atau membiasakan apa ya? Membuka komunikasi dengan siswa. Iya, itu yang langkah utamanya pasti. Silakan. Tindakan. Apalagi Cing? Buka komunikasi dengan siswa, tindakan menyelidiknya. Memberi teladan. Halo. Bisa nggak? Bisa Bu. Harus dari kitanya dulu gitu. Pak. Halo. Bisa. Bisa kok anu juju meeting. Laporan dulu. Membuka komunikasi dengan siswa. Apa tadi teh Bu Imas teh? Memberi teladan. Iya, memberi teladan kepada siswa ya. Wait, nanti takutnya kalau memberi teladan itu ada di yang jabarkan rencana. Oh, bisa. Bentar, aku chat dulu di sini. Oh, enggak deh. Oh iya benar, tapi itu tadi tindakan. Mungkin berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Oh iya, jadi selain membangun komunikasi dengan siswa, kita juga membangun. Nah, dilengkapi aja tuh bisa komunikasi dengan siswa, koma gitu ya, guru dan kepala sekolah kayak gitu ya. Kepala sekolah dan orang tua gitu, orang tua siswa. Oh iya, benar ya. Membangun komunikasi dengan siswa, guru, kepala sekolah dan orang tua siswa.
Udah satu aja we cukup. Ya, Jadi udah tercover Kencang, semuanya. semua tercover. ya. Oke. Nah, lanjut ke yang A, ambil pelajaran berarti ya. Nah, dulu itu isi dulu itu ya. Oke, Upayogi. Karena membangun komunikasi dengan siswa, guru, dengan kepala sekolah. Satukan aja Pak Yogi. Iya. Yang atas. Yang atas membuk sama aja. Ya, membukanya ganti membangun mungkin ya. Membangun ya, membangun Komunikasi dengan siswa, guru, dan membangun komunikasi dengan siswa, guru, Dan kepala kepala. sekolah dan orang tua siswa. Orang tuanya ditambah, tinggal tambahin. ya. Siswa, guru, kepala Dan- sekolah, dan orang tua. Udah cukup, langsung ke yang kedua yang A. Slide kedua. Nah, pertanyaan di tahap ini pertanyaan lanjutan ya. Ya, pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Apa saja kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan Yang pertanyaan cukup satu tuh Bu, itu saja. Membangun komunikasi saja. tindakannya itu. Kalau Pak Yoyo ada tambahan boleh, sok tambah lagi. Selain membangun komunikasi itu ada sejenis program atau kegiatan lah Aduh. yang bisa melatih lah hingga menjadi pembiasaan ya, nanti jadi karakter baik, jadi budaya positif mungkin gitu. Oh, itu mah nanti kita ditindakan Pak. Yang J. Ditindakan itu mah ya. Itu mah yang J, nanti kita jabarkan dulu rencana itu tah, dijabarkan rencana di J. Abdi tadi nyarios meureun mikna teu ka ieu. Ieu nya Bu. Abdi tadi Iya. nyarios panjang-panjang mikna di pareu mah. Dasar Ya Allah teuing. tidak konsen. Kami kelas abdi ge kitu, aduh panjang-panjang nyeres teh. Untung tuh ngobrol no aneh-aneh. Oh iya, sedang mengajarkan kepada sekolah pembelajaran. Oh, itu pertanyaannya Cegera Pak Yogi. Ini pertanyaannya harus bernada positif. Pertanyaannya harus bernada positif berarti Bu. Ya, kalau kayak gini gimana? Apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam menumbuh kembangkan yang tadi itu? Ya, Kegiatannya itu berarti ya harus ada Mm-mm. atau programnya ya atau kegiatan. Iya. Kayaknya ini lebih ke pengenalannya tuh Bu. Maksudnya aktivitas mungkin. harus menemukan kekuatan atau dianalisis dulu apa ada kekuatan, kalau kelemahan, ancaman, tantangan, kalau gitu kan ini ya, tapi yang ini kan yang positifnya berarti kekuatan dan peluang meureun. Misalnya apa ya? Kegiatan apa yang disukai anak atau dalam apa sih? Kegiatan apa saja yang dapat udah ya ini mah bagaimana menumbuh kembangkan anak. Kalau yang ambil pelajaran mah tentang kegiatannya biasanya. Aktivitas apa saja mungkin begitu. Iya, Aktivitas apa saja yang tadi gitu. Maksudnya mungkin gitu. yang menumbuh kembangkan itu. Ya, itu. Terus bagaimana aktivitas tersebut bisa berjalan dengan baik gitu teh biasanya ada dua.
Yang benar enggak? Pertanyaan ucap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pernyataan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaan, apa kira-kira Bapak Ibu? Ini baru di A, G, J, A. Masih ada 3 lagi. Mending aktivitas apa saja? Nah, itu. Aktivitas apa saja? Terus yang tadi itu yang tadi. Apa saja yang ini yang dilakukan untuk membangun komunikasi atau untuk menumbuh kembangkan karakter? Yang Ya itu menumbuh yang ya. kembangkan karakter baik. Kegiatan apa saja yang dapat menumbuh kembangkan karakter baik murid Oke. sesuai profil pelajar Pancasila. Aktivitas apa saja Yang dapat menumbuh yang kembangkan dapat menumbuh kembangkan karakter baik murid baik Yang tadi itu kan murid sudah ada. sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman. Ya. Gini Ya. Bu. ya. Satu aja udah itu. Ya. Ya satu kan? Ya satu Ada aja. dua aja. Satu. Ada 2. Kalau 2 itu kan bagaimana? Ntar dulu 2. Boleh ya bagaimana. Oke, 2-nya bentar Bu. Ya. Obat dingin. Nomor 2-nya bagaimana aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik. Ya, langsung ke tindakan. Tindakannya? Berarti dari pertanyaan itu ya, aktivitas apa saja? Menjawab pertanyaan. Membangun kebiasaan tadi Bu Imas apa teh? Memberi teladan. Oh iya, memberi teladan ya. Memberi teladan yang baik. Nah, secara langsung. Atau menjadi role model ya. Role model bisa itu istilahnya. Atau apa Bu Imas redaksinya? Aduh, telepon. Boleh ya memberi teladan itu. Role model. Ya, 3. Ya. Garing role model. Hah? Menuju ruko Pak, di rumah menuju ruko. Terkait aktivitas potong sarangnya kalau buat teladan yang baik kayaknya Pak. Memberi teladan yang baik terkait aktivitas. Iya. Terkait ya, aktivitas mungkin yang baik yang akan dilaksanakan gitu. Ya, memberi teladan terkait aktivitas yang akan dilaksanakan. Ya, itu. Ya, tapi apunten Pak tetiasa sarang enjing gitu tiasa enjing kalau kahiji paling minggu na bae. Yang kedua A. Ya. Yang kedua
Yang keduanya membuat daftar kegiatan deh kayaknya. Daftar kegiatan. Udah. Sudah? Ya, Ya. lanjut ke yang G. Langsung Gali ke mimpi. G. Oke. Gali mimpi diharapkan. Rim. Bagaimana perasaan siswa kan menggali mimpi ya? Harapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk penyusunan narasi kolektif. Gambaran masa depan yang membumi. Berlagak dengan masalah yang positif. Pertanyaannya. Yang tadi teh nomor 2 teh nama sih? Aktivitas apa saja yang menumbuh kembangkan gitunya. Ya. Ya. Kalau yang gali mimpi mah berarti itu kan dari siswa ya, gambaran bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Oh, berarti ini mah tentang ke anak. Iya, misal Ya. bagaimana perasaan siswa saat melaksanakan aktivitas. Yaitu Ini mah hasilnya ya. Ya. Jadi kita teh udah dilaksanain aja kan, bertanya tuh ke siswa gimana bukan reaksinya. mimpi, ceritanya gali mimpi. Gambaran masa depan yang membumi pernah dilihat di masa lalu yang positif. Itu mah berkaitan sama hasil mungkin ya. Ya, Siswa mungkin menjadi apa gitu. mungkin begini, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang ditimbulkan dari yang pertanyaan yang tadi itu ya, dari yang itu Mhm. kebiasaan-kebiasaan baru apa itu. Nah, ini yang ditimbulkan dari itu Dari yang menumbuhkan kembang karakter itu. hasilnya mungkin ya yang didapat. Ya, Berupa kebiasaan kebiasaan-kebiasaan baru, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang itu yang dihasilkan dari itu, dari yang tadi. yang adaptif itu ya. Nah, itu. Bapak Nah, Ibu, sakedap. Hmm. Pak Fasil nge-share rubrik penilaian untuk kalimat prakarsa perubahan. Bisa dicek di grup Fasil nih. Yes. Barangkali bisa jadi referensi untuk kita membuat sesuai dengan rubrik itu. Oh iya. Menggambarkan elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, aset yang dimanfaatkan dan terbayang operasionalisasinya. Dimensi. Oh, jadi ini harus spesifik. Tadi kayak yang kedua itu aktivitas apa? Yang diambil gitu. Jangan padu aktivitas aja. Iya, aktivitasnya itu mau apa gitu. Harus spesifik. Iya, iya. Kemudian udah ini mah, udah yang A mah, yang B mah, yang di A yang kedua itu aktivitasnya mau apa? Yang A. Ini yang A atau yang B? Kita dari awal lagi atau gimana nih Bu nih? Boleh dicek. Dari awal, dari perubahan untuk visi. Dari awal ya.
komponen penilaian kalimat prakarsa perubahan itu harus menggambarkan, ini saya ambil poin A yang 100 Iya, nih, oke. biar dapat nilainya 100. Ya, Iya. Menggambarkan elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila ingin dicapai. yang ingin dicapai. Aset yang Ya. dimanfaatkan. Nah, karakter muridnya itu kalau dimensi itu kan ada BBK BBM ya. Iya. Nah, berarti mungkin yang dimaksud itu harus ingin dicapai dan dimanfaatkan dan terbayang operasionalisasinya. Iya. Elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Aset yang dimanfaatkannya kan kita ya. Kalau asetnya kan tadi memberi teladan yang baik, itu kita teh udah menjadi aset bagi si anak gitu. Itu Pak asetnya udah ada kan. Tapi cuman kegiatannya mau apa? Tadi tuh di aktivitas nggak disebutkan. Misal kegiatannya itu mau apa? Pemberdayaan apa sih? Sholat duha kayak gitu gini. mungkin itu Itu kan nanti ini tuh mah di ya yang di J itu mah ya. DJ. Iya. Ya udah aja kan berarti kayak gini. Iya, itu aja. Nah sekarang kan ke gali mimpi ya. Nah, berarti Bu Sri, dimensi yang diinginkan kita mah semuanya yang ada pada profil pelajar Pancasila ya, tidak diambil satu-satu gitu. Enggak. Menyeluruh gitu sama utuh. Ya. Apa pentingnya kegiatan tersebut bagi siswa itu yang untuk di G itu. berarti lanjut aja nih, Bu. Lanjut Iya, aja ya. Ya, lanjut. Lanjut, Berarti ya, yang di G. Nah, baru G, gali mimpi. Gali Yang tadi mimpi. tuh, Tuh ada di kolom chat aku 2 pertanyaan. Udah aja itu deh. Bagaimana sama apa pentingnya kegiatan bukan kegiatan aktivitas tersebut bagi siswa di sekolah. Karena kita mengacunya ke aktivitas yang di atas. Bukannya digali mimpi ini tadi katanya hasil, Bu. Kalau di sini kan dibayangkan seolah-olah karakter itu Sudah dilaksanakan. sudah terwujud gitu ya. Berarti kalau Ya. yang diinginkan Kalau apa pentingnya berarti Bang, kurang cocok kalau kata saya kalau mau menanyakan apa pentingnya gitu. Ke siswanya ya. Kan ini digali mimpi ini hasilnya tuh. Ada daftar tindakan deh kalau itu mah. Kalau daftar tindakan kan ada pertanyaan, nanti kita melakukan wawancara kepada siswa tentang pendapat aktivitas tersebut. Jadi ini teh kita bertanya kayak wawancara lagi, bagaimana perasaan kamu? Gitu. Penting gak kegiatan ini menurut kamu kayak gitu? Bisa, betul. Ini kan pertanyaannya, tapi yang pentingnya di tindakan ya iya penulisan. nanti ditindakan. Iya. Ya, ditindakannya itu nanti. Di tindakan itu teh, jadi ini kan apabila sudah terwujud ya. Iya, Ya. jadi pertanyaannya Jadi itu jawaban yang diperoleh siswa itu seolah-olah bahwa Sudah yang dilaksanakan. diinginkan itu sudah terwujud. Jadi kalau yang kita inginkan berkarakter, si anaknya sudah berkarakter gitu. Jadi pertanyaannya kira-kira apa gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana? Cok yang tindakannya Pak. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan itu. Aduh ya Allah. Itu bagus.
Poyo gimana Poyo? Bagian apa lagi? Mana sih itu teh yang G ya? Bagian apa? Yang G itu. Yang G kan? Mm-mm. Yang kali mimpi tuh. Nah, itu yang tindakannya adalah menanyakan kepada setiap siswa tentang pendapat serta harapan mereka terkait aktivitas yang telah dilaksanakan. Menanyakan kepada siswa terkait Kalau bisa diulang Bu Sri? menanyakan kepada siswa terkait menanyakan kepada setiap siswa tentang pendapat serta harapan mereka terkait aktivitas yang telah dilaksanakan. Itu enggak ya? Bisa nih. Menanyakan atau mewawancarai boleh. Iya, iya benar ya. Mewawancarai boleh, menanyakan boleh, itu kan rubrik nantinya. Tapi itu aku masih mandek di aktivitas. Itu aktivitasnya mau apa? Aktivitasnya boleh tidur juga. Saya juga itu lagi mikirin yang itu. Iya, aktivitasnya kan itu harus jelas ya operasionalisasinya. Kalau kata aktivitas kan banyak. Iya. Jamak itu mah. Kalau dihilangkan gimana itu aktivitas itu? Tapi apa kira-kira? Bagaimana peran siswa dengan adanya dengan adanya kegiatan mengaji Yasin bersama misalnya.
Bagaimana perasaan siswa dengan adanya Atau nanti itu di apa namanya, dijabarkan. Udah itu aja aktivitas, nanti penjabaran aktivitasnya itu apa di penjabaran rencana mungkin. bentar Ki, aku lihat dulu ya yang J itu apa aja nih kira-kira. Ya, Kalau jabarkan itu misalnya ke langkah-langkah apa saja untuk mensukseskan kegiatan tersebut atau untuk mensukseskan aktivitas tersebut. Tapi ini teh kan kita rancu, aktivitasnya apa? Nah, Oke, untuk yang J ya. berarti atau mungkin bagaimana perasaan siswa dengan adanya pembelajaran yang tadi aja udah ke aktivitas yang tadi itu yang awal tuh apa? Perasaan siswa dengan kegiatan itu yang tadi itu. Menumbuh kembangkan ya itu. Nah, itu. Kalau begitu bagaimana itu pertanyaannya. oh iya itu saja sih, ditambah saja yang tadi tuh sesuai dengan yang Iya, itu. sesuai dengan yang awal itu supaya Iya. aktivitasnya hilang gitu. Oh Jadi iya, aktivitas yang dimaksud itu kan ke sana tujuannya Iya. gitu. misal gini, bagaimana perasaan siswa dengan adanya penumbuh kembangan Nah, itu. itu? Kegiatan penumbuh Nah, dengan kegiatan itu penumbuh yang kembangan karakter. Ya. Coba ya, Pak Yoyo diketik di grup di chat. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Eh, ini yang tindakan ya, yang penyelidikan ya. Ya, Berarti kan tadi aktivitas itu masih umum ya. Ya ditambah kata ini saja, aktivitas yang tadi aja yang tadi. yang penumbuhan karakter baik tuh. Masih kita. Dengan aktivitas menumbuh kembangkan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila tadi. Yang adaptif terhadap perubahan zaman tuh saja. Iya, yang itu aja. Ditambahkan Yang tadi itu tulis saja. awal kalimatnya. Ya. Yang aktivitas menumbuh kembangkan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman, udah itu saja. Iya, yang itu. Jadi kan spesifik itu maksudnya. Iya. Nanti itu tinggal dijabarkan ya di tahap berikutnya. Ya. Atau barangkali Bu Sri bagaimana? Bu Pipi? Wait, aku lagi bingung. Oh itu telling apa Pak Yogi? Aku baru lihat, bentar. Oh ya udah berarti itu ya yang diisi ya. Wait. Kok nggak muncul ya? Harus minta akses. Minta akses ya, buka lagi. Akses. Iya, aksesnya. Nggak muncul. Akses ditolak. Sambung kembali.
Kalau ditolak usaha lagi. Ya, itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Rugi di jalan dah eta mah. Eh, sudah sampai mana tadi? Sudah Itu yang sampai J. G ya? Sampai Yang G. J. Yang J, yang J. Tinggal J. Jabarkan rencana. Nah, karek ini penjabaran dari rencana yang tadi. Dirinci berarti ya, yang dari Ya, indikator yang tadi, Heeh. religius, mandiri, Gila. Itu link. religius, mandiri, dan inovasi tadi tuh ya. Adaptif. 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 Access the need. Request send. Berarti itu tuh penjabaran yang ini religius, mandiri, dan inovasi yang adaptif berarti ya. Ya, Mm-mm. ya penjabarannya itu. Berarti 3 ya. Ya, Yang religius yang adaptif bagaimana, mandiri adaptif bagaimana, inovasi yang adaptif bagaimana berarti ya gitu. ya itu. Sederhana aja. Berarti religius, mandiri, inovasi ini yang sesuai kodrat zaman gitu ya. Berbasis IT berarti ya. Boleh. Itu. Religius dan berbasis IT berarti contohnya bagaimana? Enggak, ini penjabaran dari tindakan kita tuh mau apa. Misal langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Terus berapa lama target untuk menumbuh kembangkan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman. Berapa lama target menumbuh kembangkan? Pertanyaannya. Berapa lama target untuk menumbuh kembangkan karakter baik pada siswa. Ini targetnya target Sesuai. jangka pendek mungkin ya. Jangka menengah, target jangka panjang. Kalau target jangka pendek kan biasanya 1 tahun. Gitu. Ya. Menengah 5 tahunan. Jangka panjang 10 tahunan. Jadi yang target jangka pendek mungkin ya. Iya, jangka pendek aja. Ya. Jadi ada 2 nih, langkah-langkah sama berapa lama target. Langkah paling sederhana. Salah deh, yang adaptif terhadap perubahan zaman. Terus yang itunya tindakannya atau penyelidikannya. Nah,
Subang mendung ya Pak Eman ya. Subang mendung. Lumayan, mendung. Abdi masih di sekolah ya, bacan otoy pulang ya, kumaha ya. Begitu. Mm-mm. Biasanya kalau kalau mendung itu sinyal, aduh. Sinyal luplep. Heeh. Sieun bade pulangna di jalanna ieu teh kumaha ieu? Lah, ulah Jadi stik dari sekolah ngomong. Jadi aya Ngendong. begal teh kumaha ieu? Jeung we di dinya sareng Kapolsek di dinya aya. Polsek. Apa saja yang dibutuhkan untuk apa saja yang dibutuhkan untuk Tos satu Pak Eman ka dieu atuh lah ka sakola ya ngarencangan abdi ya di dieu. Tebih teuing euy. Ah, Ayo. Tebih teuing Pak lah di jalanna sok rada palalaur. itu kan ada pelapor. udah ya kayak gitu. Udah beres sih ini untuk yang bagjanya emang. Iya, tinggal yang akhir berarti ya. Mm-mm. Yang Tapi nanti terakhir itu A, atur eksekusi. udah itu aku udah di Iya, komen. Ya. Berarti bagian Udah beres sih udah sebenarnya. ya. Itu kan sudah sampai A ya? Udah. Ya, udah. Masa yang butuhkan untuk mengisi peran tersebut. Ya, benar. Membuat SK tugas pelaksana kegiatan. Ya, betul. Ya, udah itu. Sih itu yang linknya tapi nggak bisa dibuka linknya. Ayo. Mau di copy ke link nggak bisa. Yes. Pak Yogi akses linknya dibuka dong. Ditolak bae. Lupa dia nggak publik kayaknya privat. Iya. Tak akan ngetik toh. Mohon maaf deh. Mohon deh.
Berarti kita tinggal nunggu masuk ke main room aja ya? Bentar, itu harus di-copy dulu apa PC-nya sama prakarsa perubahannya, bisa lupa. Tapi udah sih sama Kak Yogi. Udah mungkin tinggal ini aja. Dari awal coba dilihat ulang. Oke. Menyusun jadwal kegiatan.
Yuk teman-teman kita lab ketemu di main room ya.